Dari awal pendeklarasian Anda sebagai calon Presiden Republik Indonesia, sudah banyak drama dan intrik yang terjadi. Yang terjadi sekarang, Anda dianggap mampu menjadi antitesis dari calon yang akan hadir. Bandingkan rekam jejak. Bandingkan aja. Kalau seseorang dibandingkan dengan kesempurnaan, pasti dia tidak sempurna. Tapi bandingkan satu dengan lainnya. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Apa sebenarnya yang Anda coba tawarkan dengan kalimat tersebut? Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? 18 Oktober kemarin, LBH Jakarta bersama perwakilan warga Gusuran Petamburan mendatangi gedung Balai Kota Jakarta untuk memberikan dokumen yang mereka sebut sebagai rapor merah untuk Anies. Pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari adanya 10 permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi. Di antaranya persoalan pencemaran udara, swastanisasi air, penanganan banjir, hingga penggusuran paksa. Seorang presiden terpilih lewat proses pemilu, apa yang menjadi janji ketika kampanye itu hilang di tengah proses teknokrasi. Karena itulah kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, Pak, kami belajar proses itu, kami membentuk sebuah delivery unit. Delivery unit ini namanya TGUPP, termasuk anggaran. Bahwa kemudian ada anggaran yang membengkak karena TGUPP-nya bertambah sampai 74 orang kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Dengan anggaran yang sekian banyak besarnya itu segala macam, tapi kemudian dia tidak punya relevansi dengan keberhasilan pembangunan. Lalu orang mengkritik itu, apakah itu bully? Bukan. Jalan-jalan di ibu kota kini mulai dipenuhi sumur resapan yang semula bertujuan untuk mengendalikan banjir. Namun keberadaannya dianggap tidak memberikan solusi banjir bagi warga Jakarta. Iya, Mel, di Jakarta Selatan, tepatnya di Cilandak, di pemasangan sumur resapan banyak yang tidak rapi sehingga merusak pemandangan dan juga membahayakan pengguna jalan. Ada ngaruhnya, ada sumur resapan, nggak ada ngaruhnya, sama-sama aja. Banjir mah tetap begitu ya. Kemarin rumah saya aja langsung masuk, padahal tinggi. Warga juga mengeluhkan kondisi jalanan yang rusak dan membahayakan pengendara yang melintas. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merapikan pemasangan sumur resapan ini dan lebih memperhatikan fungsi dari sumur resapan yang dipasang. Ini namanya TGUPP. Apa tugasnya? Semua janji kampanye itu diturunkan di dalam program teknis yang lalu dimasukkan ke tiap sedinas-dinas yang ada, sehingga dia muncul dalam anggaran di Bapeda, dia muncul dalam anggaran di dinas teknis. Harusnya kan dengan 5 TGUPP, dengan 74 TGUPP, kalau kita pakai logika awam, semakin banyak kepala, semakin banyak hasil yang dikeluarkan dari pemikiran itu, semakin baik dia, harusnya peningkatannya 5 kali sekian kali sampai 74. Kira-kira seperti itu loh. Nah, apakah sedahsyat itu dengan peningkatan sejumlah TGUPP? Ternyata juga tidak. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Namun satu hal yang tak tercapai adalah naturalisasi sungai. Kendala pembebasan lahan diperparah oleh polemik ide naturalisasi Anies tanpa beton versus ide pusat normalisasi dengan betonisasi alur sungai, meninggalkan warga sepanjang sungai ibu kota terendam hingga masa jabatan Anies berakhir. Berbeda dengan Rusunawa, untuk Rusunami, Anies hanya membangun kurang dari 2.322 unit rusun dari target 10.000 unit atau bahkan 23.000 unit saat kampanye. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta. Pada waktu itu saya gubernur, 23 janji diterjemahkan menjadi 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan dalam ratusan kegiatan. Sehingga setiap dinas harus melaksanakan yang menjadi janji gubernur. Dan apa yang terjadi?
janji itu kemudian delivered, janji itu kemudian terlaksana. Anies bekerjalah lebih baik. Walaupun saya tetap menunggu-nunggu apa yang sudah dia janjikan dalam sekian banyak janji politiknya, yang menurut saya sampai sekarang paling yang terrealisasi baru 45%. Ibu Suminem alasan ikut menggugat dan targetnya seperti apa, Bu? Apa yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan tuh gini, pemerintah lebih peduli sama yang dekat-dekat sungai, dapat kali. Yeah. Gitu. Terus ada perhatian kalau ada banjir tuh tim kesehatan datang, ada ya tim pedulilah ke bawah gitu. Ini enggak. Setelah banjir kemudian surut, itu tidak ada satupun dari perwakilan pemerintah yang datang untuk melihat kondisi para korban banjir? Minimal RT RW setempat untuk memberikan sumbangan begitu? Enggak ada. Camat? Yang sekarang enggak ada. Untuk membuka posko pengungsian atau dapur umum tidak ada sama sekali? Enggak ada. Cuman kemarin dapat kiriman dari gereja. Dari gereja aja tuh ya, tapi nggak rata, namanya orang segitu banyak. Oke, ditaksir berapa, Bu, total kerugian? Saya kalau yang kemarin yang ditulis-tulis kan cuman yang gede-gede doang, yang bangsa kasur, bangsa mesin cuci, bangsa gitu. Saya kalau sama sembako mah kurang lebih ya 100 juga. Tapi nggak apa-apa, rakyat sudah terbiasa menanti, rakyat sudah terbiasa menunggu, rakyat sudah terbiasa mendengar janji, dan rakyat sudah terbiasa diingkari janjinya. Dulu janjinya apa ya? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Kalau di dalam diskusi itu namanya memindahkan gawang. Jadi memindahkan gawang itu gini. Tadi misalnya janji saya adalah DP 0 rupiah. Jangan kira-kira kalau pertandingan sepak bola itu gawangnya dipindah supaya gol gitu. Jadi supaya bisa mengkritik diganti. Iya. Loh, ya kalau gawangnya dipindahin bukan pertandingan yang fair dong gitu. Kami dapat info di Nasdem Tower saat itu ada anggota tim 8 yang dituduh lah oleh seorang politikus Nasdem bahwa Anies ini sudah berkhianat. Itu karena janjinya adalah untuk memilih untuk tidak memilih AHY waktu itu, tapi ternyata saat itu informasinya adalah memilih AHY. Anggota baru Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai PKB, dan sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Jadi waktu disampaikan Mas Anies Baswedan selingkuh nih sama Muhaimin, sudah memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya, itu gebrak meja AHY. Saya pikir marah ke Anies Baswedan, ternyata marah sampai mau bawa pesan. Loh, kamu sembarangan, kamu nggak mungkin Anies Baswedan begitu. Gitu. AHY belum tahu nih kita berapa kali itu ya. Saya yang jelas gebrak meja. Mungkin sekali ya, karena gebrak meja. Kalau gebrak meja mungkin lebih dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan makin tancap gas dalam lawatan politik demi meraih simpati publik menjelang makin dekatnya kontestasi Pilpres 2024. Kali ini Anies meminta agar masyarakat memilih pemimpin berdasarkan pada rekam jejak dan gagasan yang dimiliki para calon pemimpin di Pilkada, Pileg maupun Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara tunggal dalam diskusi bertajuk Unhas Indonesians Leaders Talk Anies Baswedan di Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar, Minggu 24 September 2023. Anies yang merasa tak ada celah dan memiliki rekam jejak positif berani menantang mahasiswa Unhas Makassar untuk membandingkan rekam jejak tiap baca pres. Seperti diketahui, selain Anies Baswedan ada dua baca pres lain yang cukup kuat, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Buat teman-teman mahasiswa, ikuti proses ini. Proses Pileg, Pilpres dengan perhatian yang serius.
Lakukan pembandingan terhadap para calon presiden, kata Anies. Mantan Menteri Pendidikan daerah pertama Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga meminta agar para mahasiswa bisa membandingkan karya-karya baca pres, termasuk prestasi baca pres yang dimiliki selama ini. Bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam gagasannya, bandingkan rekam prestasinya, dan dari situ kemudian Anda tentukan pilihan, ujar Anies. Sebab dengan membandingkan dan menganalisis semua rekam karya dan prestasinya, maka ia percaya mahasiswa telah punya gambaran bagaimana Indonesia ke depan. Dan Anda berikan analisa atas rekam-rekam itu semua, dengan begitu kita akan memprediksi. Karena kita tahu bahwa apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan dikerjakan di masa depan, bisa dilihat apa yang sudah dikerjakan di masa lalu, ucap Anies. Anies Baswedan merasa senang bisa kembali ke Unhas setelah kali terakhir pada tahun 2010 silam. Bedanya kedatangannya kali ini untuk menyampaikan gagasan sebagai baca pres tentang Indonesia masa depan. Dia menyebut datang ke kampus sebagai learning journey yang mendatangkan ilmu dan pengalaman. Sudah saatnya kampus menjadi yang terdepan dalam menyampaikan gagasan, tegas Anies yang disambut tepuk tangan. Mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu merasa senang karena kampus semakin membuka diri dan memfasilitasi calon pemimpin berdiskusi. Apalagi Unhas sebagai kampus yang gagasan dan konsep di bidang kemaritimannya telah diakui. Karena itu dia berharap pihak Unhas berperan lebih besar untuk perekonomian Indonesia Timur yang lebih baik. Kampus diharapkan menjadi penjaga arah Republik ini, kata Anies. Para sahabat sekalian, koar-koar membanggakan rekam jejaknya seakan merasa paling hebat dibanding baca pres lainnya. Nampaknya Anies abai dengan sorotan publik secara nasional bahwa rekam jejak dirinya sebagai gubernur Jakarta paling konyol dan buruk dalam sejarah kepemimpinan daerah di Indonesia. Rekam jejak Anies di Jakarta paling konyol dan buruk diungkap dalam diskusi Indonesia Lawyers Club tanggal 15 Desember 2022 lalu. Selama memimpin Jakarta, Anies mencatat rekam jejak paling konyol dan paling buruk di Indonesia. Bukti paling konyol dan buruknya rekam jejak Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta diungkap oleh anggota DPRD DKI Antoni Winza Prabowo atas fraksi PSI. Antoni Winza mengungkap surat instruksi gubernur atau Ingub Anies pada sekretaris daerah atau Sekda tahun 2021 adalah bukti konyol dan buruknya rekam jejak Anies Baswedan. Ingub nomor 49 tahun 2021 meminta Sekda menyelesaikan semua prioritas daerah. Ini kan konyol. Memang gubernurnya siapa? Dia Anies mau cuci tangan, lempar tanggung jawab, ujarnya. Kata Antoni, Ingub Anies keluar pada tahun 2021, setahun sebelum masa jabatan habis. Ini lebih konyol lagi, ujarnya. Selama 4 tahun menjabat, kata Antoni, dia Anies memang tidak punya master plan dalam bekerja. Ini konyol dan sangat buruk, tegasnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi PD Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono juga menyoroti klaim rekam jejak Anies yang selalu dipropagandakan sebagai senjata andalannya dalam meyakinkan publik sebagai pemimpin yang paling jago. Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan menyebut bahwa rekam jejaknya tidak bisa dihapus dan warga Jakarta bisa menilai kinerjanya. Menurut Gembong, pernyataan bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan tersebut tidak salah. Dia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai rekam jejak Anies Baswedan, baik dari segi program maupun kebijakan. Saya tidak perlu jabarin satu persatu, tetapi saya coba mengingatkan memori warga Jakarta saja. Apa saja yang sudah dilakukan Pak Anies selama 5 tahun di Jakarta? Apakah sudah betul-betul menunaikan janji ketika kampanye? Ucap Gembong saat dihubungi Kamis 11 Mei 2023.
Fraksi PDI Perjuangan sendiri, kata Gembong, selalu merilis evaluasi dan refleksi di akhir masa jabatan Anies Baswedan. Refleksi tersebut untuk melihat satu persatu janji kampanye yang telah dikerjakan oleh Anies. Jadi dari situ sudah kelihatan secara gamblang, secara objektif, apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja yang tidak dikerjakan oleh Pak Anies. Kata dia, politikus senior itu juga memberikan contoh program rumah DP 0 rupiah yang seharusnya untuk rakyat miskin. DP 0 rupiah ditujukan kepada siapa? Ya memang ditujukan kepada rakyat miskin. Apakah bisa diimplementasikan di lapangan? Ternyata sampai hari ini itu kan sulit dilaksanakan. Tuturnya,